menjelaskan tentang materi kami, yaitu akad wadiah. Yang pertama itu pengertian wadiah. Secara etimologi, kata wadiah diartikan sebagai amanah atau titipan. Kata wadiah itu memiliki bentuk masdar dari fi'il wadi, wada'a, yang diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dititipkan. Sehingga secara sederhana, wadiah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan. Kemudian wadiah menurut 4 mazhab. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, wadiah dapat diartikan sebagai mengikut sertakan orang lain untuk memelihara harta tertentu, baik dengan terang-terangan maupun dengan isyarat. Yang kedua menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan wadiah itu mewakilkan orang lain untuk menjaga harta tertentu dengan cara tertentu. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk memelihara dan menjaga harta tersebut, baik secara terang-terangan maupun dengan isyarat-isyarat yang semakna dengan kata terang-terangan tersebut. Secara lazimnya, titipan merupakan akad atau murni tolong-menolong, di mana ada sesuatu hal yang menyebabkan pemilik harta tersebut menitipkan hartanya kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara. Seseorang yang memiliki harta dan berkeinginan untuk menitipkan hartanya kepada orang lain bukan untuk dikuasai, akan tetapi harta tersebut dititipkan untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tersebut, karena ada satu hal atau hal lain yang menyebabkan pemilik tersebut menitipkan hartanya kepada orang lain. Kemudian menurut pendapat yang paling sahih, dalam akad wadiah itu tidak diikut sertakan atau tidak diisyaratkan mengucapkan qabul, kata menerima dari sebuah penerimaan, akan tetapi cukup dengan pihak yang menitipkan harta itu memberikan harta tersebut kepada pihak lain sehingga pihak lain itu menerima harta tersebut. Landasan hukum wadiah itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian menurut jumhur ulama dari dulu sampai sekarang, bahwa mereka menyepakati adanya akad wadiah, karena akad wadiah itu sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupan bermuamalah. Oke, yang ketiga itu rukun dan syarat-syarat wadiah. Rukun wadiah menurut kesepakatan jumhur ulama itu ada 4. Yang pertama itu mudi, orang yang menitipkan barang. Yang kedua itu wadi, orang yang dititipi barang. Yang ketiga itu wadiah, barang yang dititipkan. Dan yang keempat itu sigat titipan, yaitu ijab qabul atau akad penerimaan. Menurut mazhab Hanafi, dalam rukun wadiah itu hanya ada 1, yaitu ijab qabul atau serah terima antara penitip dengan penerima titipan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dalam rukun wadiah itu ada 1 penambahan, yaitu nilai yang terkandung pada barang tersebut atau qimah, sehingga bisa dikatakan sebagai mal.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat wadiah. Syarat wadiah itu ada dua. Yang pertama, syarat untuk penitip dan penerima titipan. Kedua pihak, penerima titipan dan penitip, harus termasuk itlaq al-tasyaruf, mereka yang berhak melakukan transaksi. Maka dalam akad wadiah tidak diperbolehkan anak kecil, orang yang tidak waras atau gila, orang yang termasuk mahjur alaih bisafih, orang yang tidak mengerti mata uang untuk melakukan akad wadiah. Berbeda dengan pendapat para ulama, mazhab Hanafi membolehkan anak kecil dalam melakukan akad wadiah, tetapi dalam hal ini anak kecil tersebut meminta izin dari orang tuanya ataupun walinya. Yang kedua itu syarat barang yang menjadi objek akad wadiah harus termasuk muhtaromah, yaitu barang yang dianggap mulia oleh syara meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai jual. Di samping itu dalam syarat wadiah juga itu barang tersebut harus diketahui identitasnya, bentuknya, dan macamnya. Jenis-jenis wadiah itu ada dua. Yang pertama, wadiah yad al-amanah, akad titipan yang bersifat amanah belaka, di mana kedua pihak, penitip dan penerima titipan, telah melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipi tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan tersebut dalam keadaan apapun. Pihak yang diberi amanah itu hanya menjaga dan merawat harta yang dititipi tersebut. Di dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi barang untuk menanggung kerugian atas kerusakan barang yang dititipi, akan tetapi atau terkecuali barang tersebut rusak karena ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian. Yang kedua yaitu wadiah yad al-domanah, akad titipan di mana pihak yang dititipi menanggung kerugian atas rusaknya barang yang dititipi. Pada dasarnya wadiah itu bersifat amanah, akan tetapi wadiah bisa bersifat domanah apabila memiliki sebab-sebab. Yang pertama, jika barang yang dititipi tersebut tidak dijaga dengan baik. Di sini apabila terjadi kerusakan pada barang titipan dan pihak yang diberi amanah tahu tetapi tidak mencegah kerusakan tersebut, maka di sini penerima titipan tersebut harus menanggung kerugian atas rusaknya barang tersebut. Yang kedua yaitu barang yang dititipkan lagi kepada keluarga atau kepada orang lain yang bukan keluarga dekat si penitip barang yang diberi amanah tersebut, atau orang yang tidak berada pada tanggung jawab si penerima amanah. Yang ketiga yaitu barang dititipkan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Di sini jumhur ulama telah sepakat bahwa seseorang apabila memanfaatkan barang titipan, maka orang tersebut harus menanggung kerugian atau pihak yang mempunyai harta bisa atau berkerugian terhadap pihak yang dititipi barang tersebut. Yang ketiga yaitu tentang barang titipan tercampur dengan harta pribadi, sehingga di sini barang titipan tersebut tercampur dengan harta pribadi sehingga tidak bisa dibedakan mana harta dan mana barang yang dititipkan. Di dalam hal ini jumhur ulama juga telah sepakat bahwa apabila terjadi apabila seseorang atau penerima titipan mencampurkan barang titipan ke dalam harta pribadinya sendiri, maka di sini
penitip yang mempunyai titipan tersebut berhak menuntut untuk menanggung jawab, karena di sini barang titipan tersebut tidak bisa dikenali lagi mana yang barang titipan, mana harta pribadi penerima titipan tersebut. Yang keempat yaitu tentang yang kelima yaitu penerima titipan melanggar akad wadiah. Di sini misalnya ya, contohnya itu ketika akad wadiah dilaksanakan atau dilakukan, penerima titipan dan penitip barang telah melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tersebut harus ditaruh di berangkas, tetapi penerima titipan ini tidak menaruh barang tersebut atau harta tersebut di berangkas. Jadi di sini yang mempunyai titipan ini berhak menuntut kerugian atas barang titipan tersebut, karena penerima titipan tersebut tidak menaruh barang titipan atau harta titipan tersebut di dalam berangkas, karena tadi sudah ada kesepakatan antara dua pihak tersebut bahwa barang tersebut harus dititipi di berangkas. Jadi dalam hal ini wadiah yang pada dasarnya amanah bisa jadi domanah karena sebab-sebab yang tadi. Jadi dalam berpikir logika dari sebab-sebab tadi, maka akad wadiah diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah pada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman yang berbahagia serta ibu dosen yang kami hormati, di sini saya Fajar Sodik dari Perbankan Syariah A. Saya akan melanjutkan penjelasan daripada Maulia tentang wadiah. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai yang pertama akan dijelaskan mengenai status dan tata cara penjagaan barang dalam akad wadiah. Di sini ada dua pendapat besar yaitu tentang status penjagaan barang ini. Yang pertama, menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya penjagaan barang itu dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang memiliki tanggungannya atau yang menjadi tanggungannya, seperti misalnya istri, anak, pembantu ataupun juga karyawan yang dibayar untuk menjaga barang tersebut. Namun berdasarkan pendapat ini bahwasanya tidak diperbolehkan orang lain untuk menjaga barang tersebut apabila merupakan seorang anggota keluarga yang baru, seperti misalnya istri yang baru dinikahi ataupun juga anak yang baru diangkat ataupun juga pegawai baru yang diangkat sebagai karyawan. Nah, adapun pendapat yang kedua yaitu menurut ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya yang harus menjaga barang itu harus diri sendiri yang diberi amanah. Artinya tidak boleh ada pihak lain yang dilimpahkan tanggung jawab untuk menjaga barang ini. Namun ini itu bisa berlaku orang lain apabila orang yang menitipkan barang tersebut itu memiliki ataupun juga setuju bahwa barang tersebut itu akan dipinjamkan kepada orang lain. Nah, secara umum ulama mazhab itu setuju bahwasanya wadiah ini atau penitipan barang ini itu dapat bernilai ibadah sunnah apabila orang yang dititipi itu dapat menjaga dan merawat dengan baik barang yang dititipi. Seperti itu. Terputusnya akad wadiah. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan akad wadiah itu terputus. Yang pertama yaitu pengembalian barang yang dititipi kepada pihak penitip, baik diminta ataupun tidak oleh orang yang menitipkan barang tersebut. Jadi ketika barang sudah dikembalikan, artinya saat itu juga akad wadiah itu terputus. Nah, yang kedua itu meninggalnya salah satu pihak antara pihak yang dititipi ataupun juga pihak yang menitipkan barang tersebut. Jadi ketika ada salah satu pihak yang meninggal, maka putuslah akad wadiah. Terus yang ketiga yaitu salah satu pihak antara yang dititipi ataupun juga yang menitipkan barang itu mengalami sebuah kejadian seperti misalnya koma yang berkepanjangan, gila ataupun juga dalam keadaan stres yang dapat menyebabkan rusaknya akad wadiah ini. Dan yang terakhir yaitu terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalkan orang yang dititipi itu mengalami kebangkrutan ataupun juga baidik. Hal ini juga dapat menyebabkan putusnya akad wadiah.
Jadi itu merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terputusnya akad wadiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai wadiah dalam praktek perbankan syariah. Wadiah terkait dengan praktek perbankan syariah pada awalnya hanyalah sebuah transaksi sederhana yang berdasarkan kepada amanah ataupun juga sistem kepercayaan yang dikemas sedemikian rupa untuk mengakomodasi uang nasabah yang ingin disimpan kepada bank. Dalam hal ini, karena ingin menghindari riba, nasabah itu ingin uangnya aman, akhirnya bank pun siap untuk memberi uang. Mengingat salah satu fungsi lembaga keuangan perbankan yaitu sebagai lembaga mediasi permodalan, tentunya uang nasabah tersebut tidak diambilkan begitu saja. Namun, bank itu menggunakan uang tersebut untuk kegiatan investasi, untuk permodalan, sehingga itu dapat mendatangkan keuntungan bagi perbankan tersebut. Nah, karena keuntungan tersebut, akhirnya perbankan pun secara sukarela memberi keuntungannya kepada nasabah. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan perkembangan akad wadiah di masa yang akan datang. Perbankan dapat mempraktekkan akad wadiah ini khususnya dalam rangka melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, atau istilah lain dapat kita pahami sebagai funding. Berdasarkan akad wadiah ini, jenis produk perbankan yang dapat dilakukan atau yang dapat diaplikasikan diantaranya yang pertama yaitu giro wadiah bank, yang dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan kapanpun dalam bentuk cek, bilet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Dalam giro wadiah ini, si nasabah itu tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, namun akan mendapatkan keuntungan berupa bonus. Namun bonus tersebut itu dilarang ditetapkan di awal perjanjian. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu nomor 1 DSN/MUI/4 tahun 2000, yang menyebutkan bahwa giro wadiah yang dapat dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah giro wadiah yang memenuhi persyaratan bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja on call dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, terkecuali dalam bentuk pemberian atau yang bersifat sukarela dari pihak bank. Itu penjelasan mengenai tentang giro wadiah. Yang kedua yaitu tabungan wadiah yang al-jumamah, adalah rekening tabungan yang berlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka. Rekening tabungan seperti ini pada hakikatnya itu sama seperti dengan giro yang dapat tarik setiap saat. Hal yang membedakannya hanya pada mekanisme penarikannya saja. Sedangkan kalau dilihat dari jenis simpanannya sama dengan giro, maka aturan tentang pemberian bonus, terus aturan-aturannya itu sama seperti dengan aturan giro. Dapat kita saksikan bersama mengenai tentang skema daripada tabungan wadiah yang al-jumamah pada skema berikut. Bila dilihat dari skema di atas atau skema tersebut, maka barang atau aset yang dititipkan diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang diperuntukkan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidak, maka itu tergantung dari kebijakan bank itu. Itu merupakan skema dan penjelasan dari tabungan wadiah yang al-jumamah. Yang ketiga yaitu perbankan juga dapat mempraktekkan wadiah yang al-amanah, yaitu dengan cara pembelian safe deposit box atau yang kita kenal dengan sebutan SDB. Jadi SDB ini itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga yang nantinya itu si nasabah itu akan diberikan sebuah inisial tertentu atau kunci tertentu yang nantinya itu jadi kunci itu akan disimpan langsung oleh si nasabah tersebut. Nah, di satu sisi nanti itu perbankan itu akan menerima upah daripada SDB tersebut dengan syarat itu harus menjaga lingkungan tersebut serta harus menjaga barang-barang tersebut dan harus sesuai dengan prosedur bagaimana cara masuk dan keluar dari lingkungan SDB tersebut. Nah, dapat kita pahami secara mudah melalui skema berikut ini mengenai tentang akad wadiah al-amanah. Nah, dari skema tersebut, akad wadiah al-amanah tergambar pada proses yang lebih sederhana, yaitu pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan. Namun, sebagai jasa atas penyimpanan, maka penitip memberikan bayaran ini biasanya terjadi di bank syariah pada produk safe deposit box. Nah, itu merupakan penjelasan tentang apa sih yang disebut dengan wadiah yang al-amanah.
teman-teman yang berbahagia serta dosen yang kami hormati, pada pembahasan terakhir yaitu akan dibahas mengenai tentang akad wadiah di era kontemporer. Pada era kontemporer saat ini, akad wadiah itu tidak hanya digunakan dalam hal produk tabungan saja, melainkan digunakan di beberapa produk yang sifatnya itu untuk mempermudah transaksi. Apakah produk tersebut? Ya, produk tersebut adalah e-money atau electronic money, ataupun juga yang sering kita kenal sebagai uang elektronik. Dapat dipahami secara singkat bahwasanya uang elektronik yaitu bentuk konversi daripada uang kertas ke dalam uang elektronik yang nantinya itu dimasukkan ke dalam sebuah kartu. Tentunya di zaman sekarang kita semua sudah mengenal apa sih yang disebut dengan kartu atau uang elektronik. Dengan kartu tersebut tentunya itu akan memudahkan kita dalam bertransaksi, seperti misalkan ketika kita akan berkendara, e-money itu dapat kita gunakan untuk membeli tiket kereta, membayar tiket pesawat, ataupun juga membayar tiket tol pun sekarang atau tol pun sekarang sudah menggunakan elektronik. Namun pertanyaannya, apakah e-money ini diperbolehkan dalam syariat? Nah, terlepas dari pro dan kontra e-money, salah satu ustadz yaitu Oni Sahroni dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer yang membahas tentang ekonomi kekinian, di sana itu beliau menjelaskan bahwasanya secara syariah e-money ini itu diperbolehkan karena merujuk kepada salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu nomor 116 garis miring DSM strip MUI garis miring 9 garis miring 2017 yang menyebutkan bahwasanya uang elektronik ini itu diperbolehkan karena dilihat dari masalah yang hadir dengan adanya kartu e-money. Nah, berdasarkan ketetapan tersebut atau fatwa tersebut, berarti uang elektronik ini berdasarkan syariat itu diperbolehkan. Nah, itu mungkin merupakan penjelasan tentang akad wadiah di era kontemporer.